Halo teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutera Tangerang. Pada kesempatan kali ini, saya mau membicarakan sedikit lebih dalam tentang gejala awal dari gangguan kecemasan, ya, yang mungkin teman-teman juga seringkali mendapatkan berbagai macam keluhan terkait dengan masalah kecemasan ini. Dan pada kesempatan kali ini, saya mau mencoba memberitahukan kepada teman-teman awal pertama orang mengalami gangguan cemas itu bagaimana. Dan tentunya kita bicara tentang literasi, ya, literatur yang kalau kita lihat nanti saya mau coba kasih tahu ke teman-teman, ternyata kalau kita berbicara tentang gangguan kecemasan ini dari literatur yang didapatkan itu sudah lama, ya, lebih dari 20 tahun ini, ya. Itu sampai saat ini tuh tidak banyak berubah. Jadi ini sengaja saya pilih presentasi ini untuk memberikan gambaran kepada teman-teman sekalian bahwa ternyata gejala gangguan fisik terkait dengan gangguan kecemasan itu dari sejak tahun 1995, kemudian sekarang tahun 2023 itu tidak banyak terlalu berubah. Dan ini masih terus kita pakai kalau kita presentasi. Karena tidak terlalu banyak perubahan-perubahan dan saat ini mungkin fokus kita adalah bagaimana kita mengenali di awal dulu. Nah, gejala-gejalanya pasti teman-teman sudah sering kali dapatkan, ya. Misalnya adalah saya selalu mengatakan insomnia. Ya, insomnia ini perlu menjadi salah satu hal yang penting untuk diperhatikan, ya, karena kalau insomnia ini tidak diperhatikan, tidurnya juga kurang bagus, maka itu akan meningkatkan kemungkinan terjadinya gejala-gejala lain. Nah, gejalanya apa? Diare, ya, kita sering temukan nih kasus-kasus diare terkait dengan gangguan kecemasan. Salah satunya adalah karena irritable bowel syndrome. Ya, irritable bowel syndrome adalah suatu kondisi gangguan kecemasan yang terkait dengan fungsi dari sistem gastrointestinal. Begitu juga dispepsia fungsional, ya, di mana ketika kita melakukan pemeriksaan secara umum tidak ada yang bermasalah. Nah, ini juga seringkali dialami. Selanjutnya adalah adanya nyeri dada. Nah, nyeri dada ini kan pasti teman-teman ataupun perasaan seperti kayak napas pendek, ya, shortness of breath, itu mengkhawatirkan pastinya. Ya, saya yakin tuh tidak ada yang tidak khawatir kalau napasnya tiba-tiba merasa pendek atau mengalami nyeri dada. Maka daripada itu penting untuk diperhatikan bahwa situasi ini perlu kita bantu dengan pengenalan yang awal dan juga kita coba lakukan EKG, ya, untuk melihat dulu. Boleh juga melakukan pemeriksaan paru seperti ronsen torak, ya, supaya dapat hasilnya. Oh, ternyata ada problem, ya. Kita obati, ya, infeksi paru, emfisema, apalagi pada pasien-pasien yang merokok, ya, itu ada problem-problem seperti itu. Nah, nyeri dadanya memang agak sulit dibedakan kalau beberapa orang yang mengatakan terkadang karena teman-teman sendiri itu mungkin terlalu banyak, ya, terlalu banyak membaca, ya, membacanya terlalu banyak sehingga akhirnya ketika mendapatkan, ya, hasilnya itu gejalanya itu nggak apa-apa, tapi teman-teman bingung kenapa, ya. Nah, karena mungkin terlalu banyak membaca gejala-gejala serangan jantung, nyeri dada yang akibatnya dari serangan jantung atau masalah jantung, sehingga disama-samakan. Maka daripada itu, saya sudah bilang, pokoknya fokus pada pemeriksaan objektif, EKG, eko misalnya, atau treadmill, kalau memang diperlukan oleh dokter, bukan kita yang minta, ya, tapi dokternya yang menyarankan. Kemudian fokus, kalau demikian berarti nggak ada apa-apa. Udah, jangan cari-cari informasi di tempat lain lagi. Nah, ini juga berkaitan dengan palpitasi atau perasaan seperti debar-debar yang luar biasa. Kalau kita bicara tentang pemeriksaan fisik pada pasien gangguan kecemasan maupun somatik, saya sering, ya, kalau misalnya pasien itu sudah lengkap, eh, EKG dan semuanya sudah, EKG kardiologinya udah dapat, kemudian
treadmillnya sudah, ekonya juga sudah, maka pada saat kita datang, kita hanya membedakan ini pasti nggak ada kenapa-napa. Cuman saya mau tanya, Anda ini sebenarnya serangannya tuh tiba-tiba atau terus-terusan? Gejalanya sering nggak enak. Oh, tiba-tiba. Ah, kalau dia tiba-tiba, berarti kemungkinan besar dia itu mengalami panic attack, ya. Nah, biasanya tuh kalau kita palpitasi atau kita lihat ya, auskultasi namanya, atau kita periksa pakai stetoskop, orang yang panic attack itu biasanya tuh pada saat dalam kondisi normal sekalipun denyut jantungnya tuh lebih cepat daripada orang normal, ya, karena pasien yang mengalami panic attack biasanya denyut jantungnya tuh bisa di atas 85-an walaupun dalam kondisi normal biasa. Sedangkan kita yang normal tuh seringkali denyut jantungnya ya paling sekitar 65 sampai 70 aja gitu. Dan yang selanjutnya yang suka dikatakan juga pada pasien adalah muscle tension atau nyeri, ya, daerahnya itu di daerah pundak ya sini, dari sakit kepala sini juga sampai daerah bawah. Makanya ada beberapa perempuan yang usianya sudah di atas 40-an juga terutama di daerah sekitar muka yang kita sebut fibromialgia, ya, atau beberapa orang mengatakannya ini seperti muscle cramp atau kram otot. Juga ada yang berkaitan dengan situasi-situasi yang berkaitan dengan kekakuan, ya, atau kesemutan, ya. Tentunya pemeriksaan dari teman-teman neurologi sudah melakukan pemeriksaan kadar kalsium juga dalam darah, bahkan melakukan elektrofisiologi ya seperti EMG ya sudah dilakukan, tapi hasilnya baik-baik saja. Nah, dikatakan di sini bahwa 40-50% pasien dengan gejala-gejala seperti ini merasakan adanya gejala gangguan kecemasan, ya, walaupun spesifik symptoms-nya terkadang tidak jelas. Ini yang penting. Makanya ketika suatu gejala yang tidak bisa dijelaskan secara medis setelah pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang yang pas, maka ini harus diperhatikan jangan-jangan ada kecurigaan gangguan kecemasan. Ya, biasanya tetap pasien harus dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan pada beberapa kasus memang bisa terkait dengan masalah-masalah endokrin dan masalah-masalah neurologik, ya. Dan kalau kita bicara basic laboratory work yang bisa dilakukan, misalnya metabolic panel ya, hormon tiroid biasanya itu yang dilakukan. Kemudian juga gula darah ya, word blood count itu biasanya itu pemeriksaan rutin darah saja ya, bisa kortisol level kalau memang diperlukan, walaupun pada beberapa kasus tidak terlalu nyata ya kalau saya perhatikan dalam praktek sehari-hari. Kemudian juga elektrolit nih, seringkali tadi yang saya sudah sebut di awal terkait dengan muscle tension, yaitu kalsiumnya. Pada orang tua tuh ada natrium dan kaliumnya, karena kalau natriumnya kurang bawaannya tuh lemes, bawaannya tuh capek, gampang mudah lelah. Sedangkan kalau kaliumnya kurang, lebih gampang berdebar-debar. Perlu diperhatikan juga apakah ada terjadinya gangguan dari tiroid, makanya hipertiroid maupun hipotiroid dan Cushing syndrome. Jadi teman-teman, ketika teman-teman mengalami gejala-gejala gangguan kecemasan yang signifikan seperti ini, maka perlu diperhatikan apakah memang ini merupakan suatu gejala yang sifatnya memang terkait dengan masalah fisik medis atau bukan. Tapi kalau bukan, kemungkinan yang tadi dikatakan adalah terkait dengan masalah kecemasan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan semoga semua makhluk berbahagia. Salam ikhlas, sabar, dan sadar. Salam sehat jiwa.